Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, geng ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, gambleh-gambleh di malam hari ini. Dan saya akan membongkar perjalanan sang dukun ustadz, yang dimana sang dukun ustadz ini rata-rata menjual klinik atau menjual jimat-jimat yang tidak pasti. Namanya wapak. Waalaikumsalam Mbak Iza. Nanti guys ya, di luar sana kan banyak itu seorang oknum yang mengatasnamakan dirinya dia sakti atau bisa mengasih pager badan atau ilmu yang disebut wapak katanya, dan dijual seharga 1.000.000 atau 500 atau 800, yang ada bungkusan putih ya, kain putih dibungkus-bungkus, ada kulit macannya atau kulit babinya atau kulit ayam gitu, dan ditulis huruf-huruf Arab yang disebut wapak. Hindari guys ya, Anda jangan masuk ke dunia-dunia itu ya. Itu permainan-permainan dia itu supaya dia mendapatkan keuntungan. Aslinya dia juga nggak tahu itu gunanya apa, itu yang punya juga nggak tahu. Yang penting mereka itu dapat duit, itu doang guys. Ya kan banyak itu di luar sana itu yang sering jual beli wapak. Dia bilang itu ilmu nggak berusut, ilmu nggak budadak. Sekarang banyak banget guys doboler di luar sana ya. Waalaikumsalam semuanya yang sudah hadir dari Medan. Waalaikumsalam Aji Santo. Nah gitu guys, pokoknya Anda harus waspada, hindarilah dunia-dunia klinik yang tidak pasti tujuannya apa nggak tahu. Hanya jual wapak, jual tulisan nih, kita nulis sendiri juga bisa. Medan Horas. Siap. Banyak permainan-permainan yang sekarang ini, yang dirinya ini mengaku seorang gus, seorang ustadz. Itu oknum semua. Rata-rata gelarnya kalau nggak gus, ustadz, mayoritas. Jadi gelarnya Habib pun jarang. Yang praktisi-praktisi abal-abal gitu yang saya katakan itu, rata-rata dia gelarnya gus dan ustadz. Kenapa? Karena mayoritas di Indonesia agamanya muslim, makanya dia mempunyai gelar gus atau ustadz, biar dianggap dia itu adalah punya ilmu beneran. Padahal ya sontoloyo. Hadir Kang Joko, siap. Maya sontoloyo semua guys. Waalaikumsalam semuanya ya. Bang Dwi Santo, Genis Gondrong, apalagi penarikan buul santet itu ada yang masuk ke dalam tembok, yang ada di bawah tanah, bawah keramik ya. Kayak begitu ya, bilangnya jin santet katanya, ini buul kiriman katanya. Itu mah permainan bagi saya mah itu saya kadang-kadang heran, kok ada yang punya keahlian kayak begitu buat nipu-nipu gitu. Padahal kan itu buat hiburan. Ilmu hiburan. Pokoknya dia buat atraksi, dalumping, buat debus, buat sulap gitu. Biasanya dipakainya buat itu. Kalau dipakainya buat menghibur, sulap atau debus, nggak bakalan dikomplain orang. Tapi kalau dia mengaku seorang mempunyai ilmu kesaktian yang dijual belikan, ya wajib kita bongkar karena dia sudah menyimpang. Apalagi penjual apa itu wapak. Anggap aja dia itu adalah YouTuber, dia juga nggak tahu wapak itu apa, nggak tahu. Yang penting ditulis di bungkusan putih, kain putih, di dalamnya ada
sesobek apa itu kain-kain dari binatang ditulis-tulis Arab gitu. Biasanya apa tuh wapaknya begitu biasanya, terus dikasih bau-bau minyak apa gitu, semprot minyak pewangi yang kelihatan mistik gitu. Padahal yang punya sendiri tuh ada apanya nggak tahu, bilangnya ini kodam, kodam macan, kodam harimau. Kadang-kadang Sontoloyo mainnya begitu, dimaharkan 1.500.000 tingkat 1, tingkat 2 2 juta, tingkat 3 3 juta. Nah itu sama aja jual koran, jual bungkusan daging apa nggak tahu. Kadang-kadang itu bisa diambil dari kulit binatang kambing, rata-rata kambing diambilnya, tapi dibalut luarnya ini ntar ditempelin bulu-bulu kayak macan gitu. Itu udah dilem. Itulah permainan-permainan Sontoloyo itu banyak sekarang. Apalagi belinya lewat online, udah ilmu lewat Lazada, lewat Shopee, lewat Bukalapak itu sama aja. Anda beli sendiri juga bisa. Kalau nggak percaya Anda ketik deh di Lazada, Bukalapak, Shopee, di situ dijual banyak. Yang jual gelang laduni, terusan apa itu kalung bandulnya harimau, kayak bandulnya siung macan ya. Itu semua masakan semua guys, ada dijual di online di Shopee, di Lazada. Anda buka dari situ biar Anda kawan-kawan tidak tertipu kedua kalinya. Semua adalah modus-modus tipu-tipu uang semua yang ingin mencari keuntungan, istilahnya orang malas kerja lah. Orang malas kerja, dia mempunyai gelar yang ecek-ecek. Salam buat sedulurku Ansori ya. Madiun hadir siap. Widya Yudo sedulurnya. Ngopi sih lur. Karena sekarang banyak guys orang yang sudah ngaku-ngaku orang sakti itu banyak banget. Ya itu tujuannya ya kepengen cari keuntungan sendiri, supaya dia itu di rumah duduk manis hanya nulisin kotakan kain putih, tulisin Arab dikasih kulit kerbau, dijual 500.000 sampai 1 juta. Diklaim sama pembelinya itu adalah ada kodamnya. Kodam itu bisa lewat JNT, lewat Solo Pos, kantor pos. Ilmu dipaketin, ilmu itu dipelajarin, namanya aja ilmu ya, keahlian. Ya apa kayak kambing perucul, padahal nggak tahu, betul nggak tahu. Siap beta genio. Ini beta genio apalnya. Yang tujuan dia itu hanya mencari duit. Makanya dia buka konten YouTube, datangin grebeki dukun santet. Dukun santetnya settingan, gurunya settingan, ilmunya settingan. Ya kalau beli ya bayar aja pakai uang mainan. Jangan dibeli pakai duit beneran. Ya orang settingan semua, kan uang mainan kan banyak gitu. Orang dobol-dobolan ngapain? Makanya orang-orang kayak begitu diajak bertemu pembuktian nggak mau. Sekali ketemu diajak pembuktian alasannya begini, kita ngopi aja bareng dulu. Kayak Gus Firman. Halo Gus Firman, gimana kabarnya? Sehat? Nah, sampai sana sudah ngopi, mungkin pulang ya nggak tahu itu. Rata-rata begitu guys, dobel-dobelan jual wapak. Tapi kalau week kalau nggak settingan ya itu sama tamunya di week, tapi nggak settingan asli kalau itu.
Manusia gelarnya Gus, Ustadz, dukun bejat. Ya betul, dukun bejat. Kayak begitu loh, pendukungnya masih percaya bahwa si Gus ini benar-benar ilmunya asli, ilmu. Dia mempunyai kulhu geni gitu. Aduh, kalau kulhu sorudel saya percaya, kalau kulhu geni alah dobel-dobelannya. Gak usah pakai kulhu geni lah, pakai sepatu listrik ini membakar dari 1 meter. Cus, bisa. Itu pakai sepatu listrik ya. Biasanya dipakai untuk magician, untuk sulap-sulap. Rata-rata dipakainya orang-orang yang mengaku punya kesaktian. Padahal itu sulap juga. Ya. Sulap. Ilmu yang bisa dipertontonkan, dipublikasikan kepada banyak orang, apalagi di YouTube-in. Itu semuanya saya jamin 100% ilmu double. Waalaikumsalam, Majelis Wawon. Buktinya yang mindah-mindahin penyakit sekarang udah hilang. Di sana hilang, nongol lagi di Lampung sana. Ya pakai trik-trik begitu. Tapi sayang dia tidak ditunjukkan di publik, di YouTube. Sudah mengira jangan dikasih YouTube. Ntar si Joko arek ngoceh-ngoceh dulu, guys. Iya, Gus kok masih lihat cewek pantat gede udah. Oh, anu ya. Kalau ada tamu cewek ya sebenarnya begini. Ntar mbaknya nginep aja di sini ya. Biar cepet sembuh. Alasannya sontoloyo begitu. Nginep di sini ntar malam mau saya transfer energi. Kalau kita transfer energi itu nggak boleh orang lihat. Energinya begini guys. Di wik-wik. Siap Bang Maisa, wes. Aura Selatan, siap. Mata saya mah kemasukan apa ini? Ada mimik lewat. Ini saya katakan penjual wapak ya. Penjual wapak, penjual apa kayak yang biasa dianggap itu mistik, yang bisa melindungi Anda. Melindungi dari apa? Kalau Anda itu perbuatan Anda itu baik, nggak gaya-gaya, nggak sok jago, ya nggak ada musuh lah. Ya kan? Oh, ilmu yang paling enak itu ilmu selamat dunia temakan akhirat. Itu ilmu selamat. Orang sakti itu kudu sabar lah, itu orang sakti. Orang sakti kok kayak yang cocot. Sakti apa? Sakti gundulmu ya. Orang ngaku orang sakti bisa ngobati, pengobatannya lewat trik sulap. Aduh. Trik sulap ini bilangnya ilmu al-hikmah. Mana ada ilmu al-hikmah bisa mindahin penyakit langsung keluar paku silet? Gak ada. Itu ada lagi guys, konten yang ada di daerah Cirebon. Di Cirebon ya, saya katakan langsung Cirebon. Tapi belum saya bongkar, ntar saya bongkar. Pecinta Gus Bahadir, monggo siap Imam. Terima kasih alias matur sembah nuwun. Gus Baha, mantep. Ya kalau gelarnya Gus harusnya begitu, ceramah, didik santrinya gimana. Jangan pakai pengobatan sulap. Ya. Jangan pakai sulap-sulap. Kalau sulap itu buat hiburan, untuk menghibur di YouTube, cari dolar lah gitu ya. Itu ngomong aja apa adanya. Datangi dukun santet itu diomongin kalau ini adalah hiburan. Jangan sampai penontonnya itu malah bertengkar sendiri,
masih meyakini bahwa konten ludruk yang disembahkan setiap malam itu adalah beneran, dukun beneran. Aduh. Karena orang-orang itu tidak bakal mengakui kalau kontennya itu hiburan, nggak bakal ngakui. Coba kalau dia tanya apa, jawab ini adalah konten hiburan. Kalau enggak deskripsinya ditulis, nah itu mungkin orang nggak berdebat, nggak bondong-bondong datang ke sana minta jimat, minta ini, minta pendamping kodam, pendamping jin. Jin kok dimintai pendamping. Manusia normal minta pendamping jin ya, jin koclok ya. Harus ada disclaimer masih. Betul, seharusnya begitu. Seharusnya kalau dia punya otak berpikir cerdas. Saya kalau mau dobol-dobolan pinter saya. Kalau niat dobol-dobolan makanya saya berani membongkar permainan buul-buul, memindahkan santet ke media telur, kelapa. Lalu di sini lah gudangnya mainan kayak begitu. Cuma di sini praktisi debus buat hiburan, bukan untuk ibaratnya kayak santet, tenung, sihir. Enak Gus Doraemon, benang bener Gus Doraemon. pamer ilmu sulap dibilang ilmu al-hikmah. Kenapa nggak dipikir kedua kali sebelum ngomong ini? Apa dikira yang tahu begitu kamu sendiri? Minum guys, minum chai. Ya memang dunia upluk-upluk yang bisa mindah-mindahin itu biasa rata-rata praktisi debus, rata-rata. Tapi kalau praktisi debus, dia tidak berani mengatakan kalau bahwa ini mistik atau ini adalah ilmu, enggak. Dia dipakai untuk hiburan di atas panggung. Belum tentu praktisi debus itu setahun berapa kali mainannya, paling ada acara terbesar entah di pencak silat, entah ada pertemuan apa ya, dan baru atraksi di atas panggung. Tapi kalau latihan seminggu sekali ada. Nah, kalau di sana, di ujung-ujung sana, di luar-luar sana, Gus, bisa mindahin penyakit ketegangan. Ustadz, bisa mindahin penyakit ketegangan. Aduh, kocloknya. Ya kalau orang kampung ya percaya, ya kamu bilangin begitu. Karena dia kan belum tahu, apalagi dia masih percaya banget tentang dunia klinik ya. Dunia klinik itu masih yakin, masih kental ya. Malah dia tuh ini berbondong-bondong mendukung, wah ini benar-benar orang saktinya. Kenapa? Masa kendi aja bisa goyang-goyang ya. Itu kalau itu belum saya praktekin guys. Kendi aja bisa goyang-goyang gitu ya. Diginiin goyang sendiri kendinya. Wah, itu kalau nggak tahu dikira itu ilmu magic apa, ilmu jin atau ilmu apa gitu ya. Padahal itu kerjaannya magician ya, emang begitu. Jangankan kendi, lemari yang satu gede gitu loh. Saya datangi, saya deketin itu. Saya suruh goyang-goyang. Saya pura-pura begini. Nah, coba kamu pikir pakai apa itu? Tapi itu buat hiburan, bukan untuk membohongin orang ya. Kalau untuk mindah-mindahin sejenis alat-alat kayak gunting ini saya pindahin ke mana itu, genteng gitu ya. Itu mah mudah bagi saya guys. Tapi saya tidak mengatakan tidak pakai mantra-mantra, tidak membawa agamis. Mantra saya cuma sun nama tekajiku. Ajiku kudu ngapusi, jancuk dia. Nah, itu harus ada jancuknya tapi. Kalau nggak ada jancuknya, ntar nggak bisa terbang itunya. Apa itu kuncinya itu? Coba aja Anda praktekkan di rumah begitu. Ntar geter semua. Senama tekajiku, ajiku kudu ngapusi, jancuk. Nah, yang kenceng tapi. Pasti terbang ntar guntingnya cus.
coba aja kalau di warung-warung gitu kau praktekin, tapi yang kencang suaranya. Kalau nggak kenceng nggak hilang, nggak usah pindah. Aji yang macan putih. Gus baja hitam ya memang bener, Gus baja hitam bisa berubah. Kendi bisa getar-getar ya, getar ada di remote dari kantongnya itu. Aduh, ilmu ngapusi dipamerin. Kendi yang bisa getar sendiri, terus nggak lama meledak juga gitu guys. Itu di situ ada alatnya guys di kendi itu. Nah, berapa jam meledak itu ada alatnya. Siap, sedulur gue ya. Irfan CP. Jauh betul betul kan ya sip so opo es monggo leh komen opo ya. Pokoknya kalau anda bisa praktekkan mantra saya di rumah itu bisa memakai apa aja bisa meledak ya itu boy so nama tekajiku ajiku kudu ngapusi jancuk duer loncat semantar di bangku-bangku. Kadang-kadang sontoloyo di luar sana mindahin buul. Di rumah orang ada buulnya, adeh. Bilangnya ini jin santet, ini jin koclok ya. Anda berarti belum tahu sejarahnya tentang ilmu-ilmu kayak begitu. Nah, itu ilmu hiburan ya. Orang yang kena santet beneran itu guys, mau jalan aja susah. Keris terbang nggak taunya tali pakai rambut cewek yang panjang ya Genis Gondrong. Tapi jangan salah Bang Genis Gondrong, keris yang bisa terbang secara berapa meter, 10 meter lah terus itu ada alatnya juga ada remote-nya juga ada, jangan salah. Sekarang ada permainan baru, jadi mesinnya itu ada di gagangnya sini tapi cuma loncat doang loh dari sarungnya ini di belakang sarungnya remote-nya jam tangan. Cek bus loncat itu mah buat hiburan bukan buat narik-narik. Kalau di luar sana bilangnya kodam, ini adalah kodam senggol modot. Nah, kodam namanya kalau di luar sana. Bahkan yang mengatakan kodam itu rata-rata seorang oknum Gus Ustadz, rata-rata. Kodam macan putih, kodam Siliwangi kan koclok ya. Mindahin Naruto ke Jakarta ya. Dulu pernah nggak guys seorang magician mindahin nutup Monas yang ces. Nah itu magic gitu. Sama sebenarnya itu bisa aja dilakukan semua orang, cuma caranya dan tekniknya kan kawan-kawan belum tahu karena belum pernah belajar gitu. Kalau seandainya kawan-kawan sudah belajar, sudah pernah masuk ke praktisi debus pasti paham. Tisu magic ya, tisu magic bisa buat membakar apa-apa, bisa taruh di jarak 1 meter atau kebakar jus gitu. Seakan-akan punya ilmu gembologni atau apa. Iya tisu magic saya tahu. Ilmu Doraemon itu yang lucu-lucu. Bahkan dilakukan seorang oknum Gus dan Kiai, ngundang jin narik buul. Sini kalau kepengen tahu caranya narik buul 15 ditaruh di sini serot. Tahu-tahu hilang udah pindah ke bawah kasur gitu. Gampang kayak begitu. Cuma itu cuma buat hiburan, bukan buat ilmu-ilmuwan gitu. Narik CD ronda ya Om Blitar winter ya. Gus koclok. Aduh, ngerusak gelar Gus aja ini orang-orang itu. Tapi orang kayak begitu kok nggak ada ya dari pihak mana yang
apa itu yang ngomplain terus divideokan, dipublikasikan gitu, malah kayak saya yang ngomplain. Pindah Jakarta ke Surabaya. Ke Sumatera, oh, ya ya itu, kalau itu tugasnya sana, bukan Joko Arek yang mindahin itu. Ada Joko juga tapi bukan Joko Arek. Double diminatin orang banyak, ternyata peminatnya anak idiot, ya sudah cocok. Orang penipu-penipu emang cocoknya yang suka itu orang idiot, karena orang idiot itu dibilangin apa juga nggak percaya. Oh, namanya idiot, orang idiot itu pikirannya kadang ada di si kaki, kadang di pantat ya. Bang, bagus apa itu? Baju beli di mana? Tahu teman saya yang ngasih. Indonesia kapan merdeka masih aja percaya sama dukun ya. Dukunnya dukun cabul, dukun penipu. Kalau dukun yang beneran ini dukun pijet, sama dukun urut, dukun bayi yang suka menolong anak kecil lahiran, orang yang baru lahiran gitu. Ih, mulut saya ngomong susah banget. Itu baru dukun. Dukun sekarang cekelannya handphone, naiknya mobil Terios, bisa dipanggil ke Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Surabaya, Makassar, Jogja. Dukun sekarang jalan-jalan guys. Ya dukun menipu. Kalau dukun zaman dulu di rumah duduk dan merukunkan, namanya dukun. Kalau dukun sekarang ya tipu-tipu. Minta kalau yang mau pengobatan kirim dulu gambar rumahnya, katanya. Kirim gambar rumahnya, foto rumah. Kirim isi dalam rumahnya, saya mau terawang. Ada kodam apa yang di situ yang mengganggu. Ternyata dia itu mendeteksi rumah Anda itu kaya atau miskin. Kalau Anda sudah mengirim foto, berarti si oknum dukun itu kan lihat, wah rumahnya kaya nih kelihatannya. Tadi di luar kelihatan ada mobil 3 nih. Nah, disitulah Anda akan dihantam dengan harga yang mahal. Ntar ujung-ujungnya ya keluar buul, keluar keris. Dukun nek udu ya rukun ya. Memang bener rukun kalau kamu dudui dikasih. Dukunnya yang dikasih tapi. Kalau kamu datang cuma minta rokok doang ya merengut dia. Ntar buulnya kita ngelarungnya pakai duit lagi, harus ada tumbal minyak, kalau enggak ayam cemani ya. Dukun sekarang ya lucu-lucu ya. Dukun Naruto ya percaya saya. Dukun Naruto, dukun kalau datang saya ya ntar jangan dibikinin kopi ya, saya nggak ngopi, saya minum air putih aja, yang penting rokok Samsunya 2 bungkus. Dah dukun asu rata-rata begitu, ngerokoknya aja ngomong guys. Saya ntar sedianya jangan minum kopi lah, air putih aja. Alasannya ya, jangan lupa rokoknya ya. Tapi ya biasanya ngomong begitu ininya bukan dukunnya ya, temennya juga yang ngomong itu. Dia pura-pura telepon, bang, nanti si Pak Kiai datang, alasannya gitu. Tolong sediain air putih aja, jangan air manis ya, karena dia tidak minum air manis. Jangan lupa rokoknya Samsu 2 bungkus. Itulah, kalau ada kata-kata begitu berarti dukun itu adalah dukun dagelan ya. Kalau Anda kepengen nyoba orang itu tahu enggaknya,
orang pinter beneran atau pinter membohongin, ya. Kamu tes aja guys. Kalau ada seorang oknum gus atau kiai yang datang ke rumah kamu, dia mengaku seorang spiritual kondang atau spiritual pinter, Anda pura-pura kesurupan aja. Coba diobatin nggak sama dia? Gitu aja guys. Anda pura-pura wah bekek-bekek. Dan ntar pas kamu diobatin, ya kamu pura-pura sembuh. Biar ini ntar kamu nanya, saya kenapa Gus? Wah tadi kamu kemasukan kodam harimau. Nah disitulah cara menebak dia pinter enggaknya atau bisa atau enggaknya. Kau pura-pura kesurupan, ntar giliran disembuhin sama dia, kamu juga pura-pura sadar. Setelah sadar kamu nanya sama dia, tadi kenapa ya saya kok tahu-tahu pusing. Alasannya begitu, tahu-tahu pusing kayak ada cahaya nempel ke kepala saya begini, habis itu nggak sadar saya. Pura-pura aja begitu. Pasti si oknum dukun itu ntar akan bilang begini, wah iya kamu tadi diserang kodamnya ngamuk. Nah disitulah ketahuan kalau dia itu orang doboler atau enggak, ya disitulah kepengen tahu kamu. Ya coba aja kalau kepengen gitu, kalau pengen tahu orang itu bisa atau enggak. Kalau enggak, Anda membawa cincin, beli cincin aja di pasar yang harga 10.000 atau 20.000. Nah, cincinnya itu kamu semprot minyak yang sangat berbau mistik gitu, seret itu. Setelah itu bawa ke orang yang dianggap dukun atau spiritual. Lo katakan, Mbah mau nanya, ini cincin saya pemberian dari nenek moyang saya. Ini katanya sudah turun-temurun, bilangnya begitu. Ini sudah turun-temurun, nah ini sekarang saya pakai, ini gunanya apa? Coba kau tanya, pasti dia jawabnya, ini ada kodamnya besar nih. Ini ada kodam, kayaknya kodamnya sering ngintipin rumput tetangga ini katanya. Nah, pasti begitu si oknum Sontoloyo itu. Soalnya itu kerjaan saya dulu itu setiap ada yang kurang pinter orang apa, pasti saya gitu-gituin guys. Rata-rata yang saya samperin ala doboler semua. Padahal cincin-cincin gue beli di pasar harga 20.000, 30.000 gitu. Saya anterin ke tempat seorang pinter-pinter itu, ternyata dia pinter ngapusi guys. Masih pinteran saya ternyata. Kalau saya bisa bohongin dia kok, nah, berarti kan pinteran saya. Betul Kang Joko, udah saya coba, saya pura-pura sakit ya betul. Kodam kalah dengan kodam. Oh masih kalah dengan kodam. Kalau enggak ya kamu pura-pura, saya tadi malam mimpinya aneh-aneh, bikinnya sepik-sepik. Lo datang ke seorang pinter, terus bangun tidur saya tuh kok di bawah bantal ya ada kayak begini nih. Oh kain putih, kok kasih kain putih yang jelek gitu, kasih bunga-bunga gitu. Pura-pura aja kalau pengen nebak dia itu benar orang sakti atau enggaknya. Oh tanyakan kepada seorang gus dan ustadz itu, ntar jawabannya apa, pasti luar biasa. Padahal itu hanya trik bikinan Anda sendiri ya. Tapi si oknum gus dan si oknum ustadz itu ntar jawabnya apa, wah kamu itu mau disantet ini ada orang nggak suka. Pasti deh, bener. Aduh, kalau jarak jauh gimana mas ngetesnya? Ngetesnya ya telepon aja, suruh nelpon kan, dia biasanya suruh ngirim foto. Kalau memang dia seorang spiritual bener, pasti dia bisa menebak. Tapi kalau enggak ya dobel-dobelan gitu aja. Kirim foto kamu, bilang aja kamu itu sakit berapa tahun gitu. Tapi itu sepik-sepik doang, jangan sakit beneran gitu. Kalau enggak kok fotonya orang yang sudah mati gitu, kau kirim ke dia, ini gimana Gus, orang ini kok sakit nggak sembuh-sembuh, padahal orangnya udah mati gitu. Kau kirim ke Gus itu, pasti jawabnya dia luar biasa. Coba aja, karena saya udah nyoba berkali-kali begitu. Orang sudah mati saya kirimin ke dia, foto-foto orang sudah nggak ada itu loh. Nah, gue kirimkan ke dia, ntar tebakannya apa?
Kalau dia itu orang pinter dan bisa memainkan energi pikiran metafisiknya main, dia tahu. Tapi kalau enggak, ya enggak tahu. Simpel sebenarnya kan. Tadi kan sudah saya praktekkan tuh, siapa itu? Yang keris, apa bungkusan keris itu loh. Yang pindah-pindah, ini bini itu pindah-pindah itu. Itu nggak jauh sama orang double-double begitu juga. Mindah-mindahin buul itu. Yang sakitnya udah mati. Iya, jangan orang yang hidup. Orang yang sudah mati, yang ada fotonya lo kirim. Lo tanyakan. Jawabannya gimana ntar? Bilang aja, orang ini jalannya miring-miring Gus. Pincang nggak hidup, nggak sembuh-sembuh gitu aja. Pokoknya kamu rayu gimana lah, biayanya berapa lah, saya akan usahakan itu. Bila perlu diobat dari jauh dulu, pokoknya saya pasrah lah, usahakan orang ini sembuh, dan biayanya berapa saya nurut gitu. Gitu aja, pasti diantara akan ngomong yang aneh-aneh. Padahal foto yang udah mati tuh, bukan orang hidup. Pernah ketemu yang pinter, katanya kamu tak lagi mau nanya apa, mau coba saya. Pasti kalau ntar kalau bener ketemu orang spiritual bener yang paham tentang, ya istilahnya permainan pikiran lah, energi pikiran, itu dia akan tahu pasti deh ya. Karena saya ngetes orang-orang begitu nggak sekali dua kali guys. Setiap saya lihat di YouTube yang mengaku orang pinter, orang sakti yang bisa mengobat-ngobati, ada nomornya kan, ada nomor teleponnya. Itu di YouTube sudah saya kerjain semua. Bahkan saya kartu WA itu banyak banget gonta-ganti itu untuk ngerjain doppler. Ada kalau 200 lebih tuh. Nah, satu pun nggak ada yang bener. Fotonya yang udah mati saya kirim ke orang itu, tebakannya aduh aneh-aneh. Ada yang kena santet, ada yang kena guna-guna. Pokoknya nggak jauh dari ilmu klinik lah. Ini ada orang kaya nih, Mas, apa bener jimat-jimat itu ada yang asli contoh untuk pengarisan atau pelet gitu? Masalahnya aku pernah juga Mas untuk pengarisan tapi nggak ada perubahan. Sebenarnya pelarisan atau pelet itu tergantung pikiran Anda guys, nggak jauh dari ilmu sugesti ya. Sebenarnya nggak usah bawa-bawa begitu aja, bawa doa dari kedua orang tuamu aja bisa sebenarnya, kalau kamu tahu jalurnya, tahu kuncinya gitu loh. Soalnya semua itu ada kuncinya. Akhirnya diusir karena ketahuan kita cuma ingin coba dukunnya. Ya kalau orang paham dia tahu, kalau orang paham. Tapi yang di YouTube itu lebih dari 200 ada tuh. Dari mulai tahun 2017 sampai sekarang itu. Dulu saya tukang ngerjain yang lab mystery, awalnya lab mystery yang sering coba saya tes itu, yang lewat telepon. Pokoknya yang ada nomor teleponnya pasti saya telepon, saya kel lah. Tapi kadang-kadang saya nelponnya pinjem suara orang, kadang-kadang suara cewek yang saya pinjem, bukan suara saya sendiri. 90% double-doublean. Coba aja kalau nggak percaya. Setiap spiritual yang ngaku pintar, coba kamu telepon, pasti ujung-ujungnya begini. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya semua adalah sontoloyo. Makanya di konten YouTube kan ada tuh guys, pesulap merah itu dibongkar kan banyak itu. Anda bisa lihat tuh di ilmu merah atau pesulap merah ya. Di situ banyak guys, dibongkar dari huruf A sampai Z sudah dibongkar semua. Waalaikumsalam, Jasmine official. Udah dibongkar semua.
Tapi masih ada orang yang percaya tentang klinik-klinik di luar sana. Wah, saya nggak mau bahas-bahas pelarisan, saya bongkar aja ya. Pelarisan yang asli itu ya dari jiwa raga kamu, dari orang tua kamu lah pokoknya lah. Semua itu dari orang tua, dari kedua orang tua, semuanya. Kalau Anda sudah paham kuncinya, pasti tahu. Doa ibuku, nah, cepat dikabulkan. Kan ada lagunya kan? Dan kutukannya jadi kenyataan. Nah, sebenarnya itu lagu itu bagus itu, maknanya banyak itu. Kalau bisa menanggapin, kalau bisa meresapin dan bisa mengambil makna dan artinya. Tapi kalau hanya dengar lagu cuma joget-joget ya nggak tahu. Doa ibu, doa ilahi. Doa ibu loh guys, doa ilahi. Yang tahu aja tapi. Perasaan yang enak ya, tokonya harus bersih. Maksudnya mas intinya minta doa ke ibu ya, betul, minta doa ke ibu, tapi kamu harus yakin lahir dan batin. Tapi sebelum minta doa kamu harus minta maaf dulu dengan cara cuci kakinya ya. Setelah habis cuci kakinya, air kakinya kau buat mandi keramas. Setelah itu kamu minta ridhonya. Tapi harus lahir dan batinmu yakin bahwa jualan kamu rame. Kau lakukan setiap tahun, aku jamin ngikutin pikiran Anda. Kalau Anda kepengen kaya ya jualan kamu rame terus. Bahrun, sah, siap, izin pamit mas monggo. Makanya di luar sana banyak orang yang jual wapak, jual aneh-aneh. Ya dia kepengen dapat duit, orang bisnis itu guys, orang bisnis. Orang bisnis makanya dia rata-rata di rumah buka YouTube. Cincin itu buat pajangan, buat hiasan, wajahnya bagus. Dijual di jalanan banyak, dijual di toko emas juga banyak. Selagi kita tidak membuat ibu menangis, insya Allah aman. Nah, ya, Mbak Jasmine paham. Semua itu dari ibu kita dan bapak kita, guys. Coba cari di tangga-tangga sana yang paham tentang kunci yang kayak begitu. Pasti dikasih unjuk. Kalau dukun dobol itu cuma ikut-ikutan, dia itu aslinya nggak tahu. Dia tahunya duit dan duit. Tahunya duit dan duit dan duit, tahunya hanya tipu menipu. Saya jamin di 100% itu. Semuanya itu tergantung keyakinan hidup dan pikiran Anda, guys. Nah, keyakinan Anda masing-masing, semuanya itu. Nggak usah pakai benda-benda, asal yakinmu apa. Kita harus merubah pikiran. Ya. Energi pikiran itu sangat luar biasa kalau Anda bisa paham dan tahu.
Makanya kawan-kawan di luar sana kalau lihat orang yang bisa mindahin benda apapun sudah wow, sakti. Kerisnya bisa masuk tembok. Gimana masuknya, guys? Karena Anda belum tahu. Kalau sudah tahu ya ketawa. Tapi kalau bagi saya coba mindahin keris masuk ke dalam tembok, itu mah bukan ilmu setan, bukannya apa ilmu santet, bukan. Tergantung pikiran Anda. Kekuatan pikiran itu luar biasa, guys. Itu nggak usah pakai mantra yang aneh-aneh, nggak usah pakai klenik-klenik yang aneh-aneh. Bongkar semua, Mas Joko, siap. Ntar besok siang ya, saya akan praktekkan keris itu bisa masuk tembok. Besok saya praktekkan ya, biar kawan itu paham. Tapi saya tidak mau ngasih caranya masuknya gimana ya, karena tekniknya ya minimal 1 tahun harus baru bisa pelajarannya gitu. Ntar kalau saya kasih teknik kan bahaya, kamu nggak bisa membawanya, nggak bisa menjalankannya, malah mikir nyampe budek, uteknya mah linglung, benda kayak gunting gitu ya. Orang-orang sana kan bilangnya ini buul, dalam ada kerisnya, ada minyaknya, tahu-tahu udah masuk ke dalam tembok. Ntar besok saya bikinin. Apa dikira saya nggak bisa? Bisa, temboknya asli tembok masuk. Tapi saya tidak berani membongkar caranya gimana. Kalau kamu kepengen tahu caranya ya datang sendiri ke sini. Saya tidak berani mempublikasikan di YouTube. Karena apa? Karena kalau dipelajarin itu minimal setahun. Setahun baru bisa. Kalau kesini paling ntar gue kasih caranya begini. Oh pulang jet kampung, baru di rumah kau jalankan dengan cara yang baik dulu, bersifat baik dulu, bersifat yang jujur dulu. Nih ada yang tahu nih, Jasmine, memang fokus pikiran itu butuh kekuatan hati. Nah. Tapi itu apa tuh, intinya kita harus jujur, guys. Jadi kalau Anda jujur, sifat Anda setiap hari jujur, udah apa yang kau inginkan bisa. Tapi sumpahnya ngeri. Caranya dibelai sih, baru dicor terus dilebokno corne. Enggak, itu orang mainan, itu beda. Kalau gus-gus double itu dulu kan pengobatannya begitu. Tahu-tahu masuk ke rumah orang, tembok dicungkelein, apa kerisnya di dalam. Itu permainan energi, guys. Itu energi itu tidak terlihat, supaya bisa membawa benda yang terlihat gimana kan gitu. Ada teknik khusus yang perlu kamu pelajari. Air kaki boleh diminum nggak, Kang? Boleh. Kalau mau minum bisa lahir ke batin. Minum, guys. Kita ke situ selain dikasih cara, dikasih apa, Mas? Singkong, jagung, wah. Monggo. Adanya singkong, guys, jagung di sawah nggak numbuh-numbuh, jagungnya kecil-kecil. Kalau mau singkong sini, singkong saya gede-gede. Kalau mau dibakar seger. Banyak orang yang sudah main ke saya, kenal di YouTube itu banyak. Bukan orang daerah-daerah jauh-jauh malah, guys, yang main itu. Orang jauh-jauh. Dari Jakarta, Palembang, terus mana ke Pontianak. Kepengen tahu caranya gimana, ya saya kasih.
Saya kasih caranya. Tapi itu tidak bisa pindah ke tubuh manusia ya. Jadi istilahnya kayak kerisnya kecil masuk ke tubuh orang itu nggak bisa. Paling bisanya masuknya ke celananya atau ke dompetnya bisa. Tapi kalau untuk masuk ke tubuh nggak bisa. Bahkan itu tidak bisa untuk pengobatan. Itu yang penting buat tampilan di atas panggung lah, hiburan, buat debus. Kalau ada tampilan di panggung, Anda bisa naik untuk atraksi, pakai golok, pakai ini. Wow, sakti. Tapi sekarang rata-rata buat dukun-dukun dobol. Ngaku bisa mindahin keris dari badannya, saya pindahin, cus, pindah ke tembok. Nah, itu ilmu debus, Pak. Kalau yang sudah paham, sudah pernah belajar, pasti ketawa. Bisa bang, Ustadz Bustomi ular keluar dari kuping. Apalagi ujang lagi. Bosen denger dianya. Buat nipu padahal itu ilmu trik sulap ya, betul, rata-rata trik sulap. Trik sulap rata-rata. Ilmu debu sebagian ada yang pakai energi juga banyak. Tapi nggak semua ilmu debus pakai energi, nggak. Raja doboler. Makanya sekarang yang begitu-begitu dilakukan seorang oknum gus dan ustadz rata-rata. Saya monggo belajar ilmu kudu, pokoknya kudu ngapusi, nah di sini gudangnya. Makanya mantranya kan kudu ngapusi. Tapi kalau sudah bisa jangan buat bohong-bohong. Ntar rata-rata buat bohong-bohong, nah itu yang buat kena dosa juga kan gitu. Ilmu energi bisa dipelajari nggak bang? Bisa. Bisa dipelajari, semuanya bisa belajar. Sama aja kamu dari kecil itu belajar SD, SMP, bisa membaca, bisa menulis, semua kan dari belajar, kan gitu. Nesti Indigo udah meninggal dunia. Nesti Indigo. Aduh, banyak doboler mengaku orang sakti, gelarnya Gus dan Ustadz. Itu palsu semua. Ustadz Nasihin gitu. Ustadz Nasih ini sebenarnya dulu ini guys, pendidikan hipnoterapi dan hipnotis waktu di Jakarta. Itu pelatihnya dulu Kong Abi, dulu pelatihnya. Nah, dulu saya sebagai pengurus di situ dulu. Tapi sekarang Nasin ikut dobol-dobolan, datangin dukun santet. Tanya Kong Abi kalau nggak percaya. Itu pelatihnya, muridnya lah itu. Muridnya Kong Abi, belajar hipnotis dan hipnoterapi di situ dulu. Kaosnya bagus Mas Joko ya, bagus. Ini siapa nih kaosnya bagus sih? Ketua dobel. Paket, monggo paket. Samsudin Udin, Ustadz dirampok bang, dibacok nggak luka. Nah katanya orang bisa mentalin orang jus, kenapa bisa dibaca? Kan dobel. Ini namanya dobel. Pulang dari Bekasi sampai rumah gelarnya Ustadz. Iya, penggerebekan dukun sekarang parah. Peminatnya orang-orang idiot semua rata-rata. Karena apa? Penggerbekan dukun santet itu buat mancing para penonton itu memang luar biasa guys, penontonnya. Jadi penontonnya masih percaya, wah sakti bener nih. Suatu saat kita punya duit main ke sana yuk. Nah, akhirnya kena tipu juga. Ntar kita kalau sudah panen, kita ke sana yuk.
Kita belajar ilmu ke sana. Nah, disitulah makanan empuk. Makanan empuk. Saya kalau mau dobel-dobelan, pinter saya. Pinteran saya. Api yang terbang itu guys, yang bola, ada kan bola segini itu, lampu. Ini terbang, cuas nyala gitu. Coba, ini tanpa diikat, tanpa ada baling-baling, tapi bisa terbang guys, bola apinya ini. Coba kau pakai apa itu? Itu ada alatnya guys, jangan langsung percaya. Ada alatnya khusus yang biasa yang tahu orang-orang magician. Biasanya. Kalau zaman dulu ada yang orang atraksi lampu ya, lampunya begini, yang nyala begini. Nyala nih, wah stromnya gede. Nah, ternyata lampunya dalamnya udah ada baterainya. Nah, plusnya udah di dalam, nah mainnya tangan kita. Kalau lampu tersedia di online shop, nah di online shop juga banyak. Alat-alat begitu banyak dijual di online shop, di Lazada banyak. Kalau Anda rajin melihat caranya, berpikir yang cerdas, itu ketemu guys. Kalau Anda mau berpikir, tapi kalau Anda nggak mau berpikir ya nggak ketemu jalurnya. Orang-orang itu yang paham tentang magician, sulap, debus itu pemikirannya juga luar biasa kok. HUB. Tapi setelah ketemu Kang Joko Arek semakin cerdas, mantep Kang Lanjut. Siap, Maya. Itu kontennya itu cuma buat mancing guys. Lampu cas Kang Bos, iya lampu cas itu. Yang buat praktek-praktek para oknum double kadang-kadang kan bisa megang lampu nyala juga, lampu-lampu begini guys. Ini nggak usah pakai ilmu ya, tempelin ini nyala. Orang alatnya dari dalam, nah gitu. Kalau bola api yang bisa terbang, dibilang keranda terbang, atau bola api santet jauh, yang di YouTube tapi ya, itu ada alatnya juga. Itu. Kamu di rumah sana punya alat itu, lo terbangin di depan rumah orang. Yang punya rumah udah ketir-ketir, api terbang guys. Apinya terbang, muter-muter ke depan rumah itu. Itu yang penting alatnya kau pegang. Modelnya remote juga. Kayak pesawat yang kita mainin pakai tangan itu. Gitu. Alatnya ada begituan juga. Tapi alat-alat begitu remote-nya nggak gede, dipegang begini nggak. Remote-nya ada di jam tangan. Jadi seakan-akan itu kita megang jam tangan, tapi nggak kelihatan para penonton. Kita cuma pencet aja. Di Jatinegara semua ada. Nah betul, Jatinegara gudangnya begitu guys. Jatinegara keris berdiri, yang keris bisa nyala kedap-kedip, ada lampunya merah, apa aja ada sana. Banaspati settingnya ya, rata-rata settingnya. Siap Gunung Sindur. Ada api terbang di dapurku karena saya lagi membakar ikan. Ya, seger lagi membakar ikan. Lo di Jatinegara kalau mau beli alat situ gudangnya, yang keris bisa berdiri sendiri tanpa ditempelin di sarungnya juga ada. Ya kan? Terus batu akik yang nyala-nyala juga ada. Jenglot yang matanya bisa ting gitu juga ada, merah matanya. Terus batu bulat
hitam warnanya tuh, ntar ditaruh di piring, di senter pakai baterai apa, atau baterai apa itu, lampu handphone begini, langsung getar muter-muter. Ada juga, itu pernah dimainkan Samsudin juga dulu itu, bilangnya narik pusaka dulu, padahal pakai batu getar itu kalau di apa itu, di Lazada atau di Shopee harganya 50, nyampe tempat gitu sekitar 60 atau berapa gitu. Kalau di online shop terus megang orang nyentrum bisa mental juga ada. Kalau leak Bali settingnya enggak Bang Joko, leak itu sebenarnya aslinya ada, cuma bentuknya nggak begitu. Yang asli itu ada, cuma bentuknya nggak langsung nongol keluar kepalanya, ada jantungnya semua tuh enggak. Itu adalah gambaran film. Sanepan orang Jawa itu ngeri-ngeri guys, kalau Anda belum paham bisa kejebak ke dunia yang klenik-klenik. Mak Erot apa setting yang Mak Erot udah bongkol, mbak tanyain toh guys. Itu minyak untuk pembesar begitu banyak dijual di online. Tapi ya besarnya cuma berapa hari, setelah besar ya kempes lagi, lama-lama malah menyiksa kepada Anda sendiri. Kalau bisa jangan nyari begitu, itu jangan, percuma. Ya bisa, memang bisa besar, apa aja bisa besar, kan kembung besarnya. Besarnya besar kembung, bukan besar karena urat. Yaitu Mumang siap abaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar besok mau saya apa itu, kalau ada teman-teman yang datang ke sini ya, saya praktekin keris bisa masuk ke tembok, biar ada yang megang kameranya, biar ada yang lihat langsung, biar tidak apa itu ntar dikira walah itu settingan paling. Yang di sana itu yang settingan. Resepnya papan baik kuat orang ngerti resepnya, ngomong iseng ngono wis enggak, takut ntar dipraktekin di luar sana. Orang nari duit susah, rata-rata ya jadi dukun penipu. Soalnya paling enaknya jadi dukun penipu. Anda beli kopiah, beli baju putih, terus beli selendang yang setengah meter dikalungin di leher begini, pakai tasbihnya tapi digelangin, udah pura-pura aja dia sepik-sepikan, padahal baca kitab aja nggak bisa dia. Itu cuma casing, nggak modal itu doang. Anda modal 300.000 beli di online, pulang Anda bilang aja saya itu Gus, atau enggak saya itu Ustadz, dulu saya pernah mondok pesantren itu Bireng. Nah gitu aja, sepik-sepik di rumah di dukun, asal kamu pindah tempat. Apa enggak kalau merantau berapa tahun, entah kalau merantau kerja bangunan atau apa, pulang bilang aja begitu, saya mantan pondok sana. Hanya modal sholawat sama bisa baca Al-Fatihah doang udah, itu ngakunya orang sakti. Itu orang percaya guys, kampungnya begitu doang. Akhirnya apa ya, nipu-nipu. Nah ini apa ya, kalau jari mengeluarkan panas dan di kulit berbekas seperti kena luka bakar itu gimana Bang? Gampang, saya kasih alatnya ya. Alatnya Anda bisa beli di toko cat. Nah ini alatnya toko cat guys, beli namanya air soda api. Nah, itu alat itu dijual di alat cat itu. Itu kalau kamu tempelin oles-oles begini, ntar kamu sentuh ke orang begini berapa menit begitu, tangannya kan panas, makin lama panas atau gosong itu. Itu alatnya dibelinya di toko cat, namanya soda api. Itu tujuannya untuk mengupas
cat mobil yang sudah kadaluarsa. Di toko bangunan ada juga, nggak tahu itu. Itu biasanya dipakai seorang dobel juga banyak pakai soda api itu. Jadi kalau kita yang megang di sini nggak sakit. Nah, soda apinya taruh sini karena sini kulitnya agak tebel. Tapi kalau ini nempel di sini atau gini, ini kepanasan orang lain ini. Mas Joker kok nggak pernah bahas Joker, biarin aja lah, Joker nggak nipu, dia cuma konten dagelan. Ya udah guys ya, saya akhirin dulu sampai sini. Pesan buat kawan-kawan yang tidak paham tentang dunia klinik atau dunia tipu-tipu, Anda harus menghindari orang bisnis yang aneh-aneh. 1. Bisnis kantong macan. 2. Bisnis merah delima. 3. Bisnis bambu petuk. 5. Pedang samurai. Nah, pedang samurai ingat tuh garis bawah itu. Pedang samurai ini, yang samurai itu namanya orang, pedangnya namanya katana. Jangan salah ya. Sekarang orang yang dicari malah pedang samurai, padahal samurai itu nama pendekarnya, nama orangnya. Pedang yang tajamnya namanya katana ya. Terus tadi sampai mana ya? Bisnis pedang, bisnis bambu, penarikan harta benda Soekarno, penarikan uang dari alam gaib, penggandaan uang dari alam gaib. Semua yang saya sebut tadi hindarin, jangan masuk ke dunia bisnis itu kalau Anda tidak ingin melarat seumur hidup. Oke ya. Hindarin itu yang barusan saya katakan, biar Anda tidak ketipu kedua kalinya. Oke, saya akhirin dulu sampai sini. Besok kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam bunga cempaka.